Luka ini harus segera dipulihkan. Jangan diam! Jangan diam! Kita tetap berjuang agar pelakunya itu dihukum. Apabila pelaku pelanggaran HAM itu dibiarkan, itu sama saya kan mengundang kejadian yang sama terulang. Luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Lahan kosong di pinggiran jalan lintas Medan Banda Aceh ini tampak biasa saja. Hanya terlihat sisa bangunan berupa tangga dan sumur di atasnya. Tempat ini jadi saksi bisu peristiwa kelam pelanggaran HAM berat masa lalu. Tragedi itu terjadi semasa pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh tahun 1989 hingga 1998. Negara menyebut peristiwa itu sebagai peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis, Satuan Taktis dan Strategis Aceh 1989. Hasil penyelidikan Komnas HAM, di Rumoh Gedong terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, hingga pembunuhan. Mereka yang menjadi korban adalah warga yang dituduh menjadi bagian dan simpatisan gerakan Aceh Merdeka. Pada 21 Agustus 1998, 2 pekan setelah status daerah operasi militer Aceh dicabut, Rumoh Gedong dilalap api hingga menyisakan puing bangunan. Pegang di kaki saya, kepala diarahin ke bibir sumur. Diangkat lagi, dibawa ke atas balai. Di atas balai saya dikasih kue dua batang. Semacam kue bapia, tapi agak lonjong. Saya genggam tangan kanan satu, kiri satu. Kalau mau makan, kayaknya nggak nafsu lagi karena di dalam benak, berarti ini kita udah mau mati lah. Saat itu, Saifuddin disiksa agar ayahnya yang ditahan di tempat yang sama buka mulut. Ayahnya yang seorang guru PNS dituduh tahu pasokan senjata GAM ke PD. Saya disiksa itu di depan bapak kalau dari cerita bapak. Karena bapak saya waktu itu dipaksa ngaku.
Cuman kan ini kata bapak dipaksa ngaku. Tapi kan kita nggak berbuat, gimana mau ngaku? Kini, lelaki 29 tahun ini meneruskan hidupnya dengan membuka usaha fotokopi. Ayah 2 anak ini butuh waktu bertahun-tahun untuk menghilangkan trauma mendengar nama Rumoh Gedong. Kalau dari segi mental mang takut sih hal itu kan, apalagi kan seminggu sekali datang tentara dalam keadaan marah-marah, itu udah obrak-abrik rumah kita kan, pastilah tahu gimana rasanya. Apalagi kami waktu itu masih kecil-kecil. Saifuddin menyambut baik upaya penyelesaian non-yudisial bagi korban peristiwa Rumoh Gedong. Namun, ia juga menuntut penuntasan lewat jalur hukum. Pertama yang paling kami harapkan yudisialnya. Cuman yudisialnya udah puluhan tahun diselesaikan, belum ada hasil apa-apa. Suatu pelanggaran yang paling pentingnya kan hukumannya. Apabila pelaku pelanggaran HAM itu dibiarkan, itu sama saya kan mengundang kejadian yang sama terulang. Saranah yang kini berusia 70 tahun masih menyimpan sepotong baju yang jadi saksi bisu kengerian di Rumoh Gedong. Di tempat itu, pada tahun 1990, ia ditahan, disiksa, dan dilecehkan secara seksual. សួតបាច់ឯខ្លួនអូផលូមគេបានញ៉ាំយូសួតបាច់តែទីគាត់តាមតាទីគាត់តាមតាអស់វិញខាគឺត្រេបaku tu ajo itare baje tang itare da ju dulu ubi cari man hana aku suat cik dua nya aku tun ro aku kai cok talo baju ibo hana aku tem suat dua cok talo diikat talo si krek ibu kak kunca rabo kuno si krek reun. Saranah disandra karena suaminya dituduh sebagai anggota GAM yang bersembunyi di gunung. Ia bahkan diseret ke Panton Limeng Pidijaya untuk memancing suaminya menyerahkan diri. Aku tak apa tai dun aku di kampung. Man yang dihuhu lah tarik dah dihuhu tarik di paksa. Hai deh kalau mau Facebook nah. Dan kalau Facebook nah. Ibu tu hari Facebook. Dalam berita acara pemeriksaan tim penyelidik pelanggaran HAM berat bentukan Komnas HAM, Saranah mengaku bahwa suaminya ditembak orang tak dikenal tahun 1992. Hingga kini Saranah masih menanti hukuman yang setimpal bagi pelaku kekejaman terhadap dirinya. Gimana harapan Rodupe harus diadili ataupun bah menang matang ataupun juga? Baik bah menang sang sakit hati nah. Berat hai po sang. Berwi hukum kiban. Menang kiban tayak bi de lagi nyani jutu tu. Tayak apa kun? Tayak apa mu ah? Tak apa mu ah. Nohat matang tingat taruh imanta darah matang. Raja kan dia taruh imanta darah. Yo taruh imanta darah si nohan tang masa be tingat tu. Pasca Aceh, LSM yang mendampingi korban pelanggaran HAM berat di Aceh mendesak pemerintah berkomitmen menuntaskan penyelesaian hukum kasus pelanggaran HAM berat. Di dalam pertemuan-pertemuan kita kadang-kadang menanyakan apa sih yang mereka inginkan. Khusus yang paling jelas adalah perkataan Tunku Wahab. Dia mengatakan saya hidup di negara yang berdaulat yang mempunyai hukum. Saya meminta yang salah tetap dihukum. Bagaimana cara? Terserah hukum negara. Keluarga korban pelanggaran HAM berat tak pernah berhenti berharap, tak ada kata lelah dalam berjuang mencari keadilan. Selama hayat masih di kandung badan ya kita tetap berjuang. Di usia senjanya, Payan Siahaan masih belum mendapat jawaban atas 1000 tanya tentang nasib anak keduanya, Ucok Munandar Siahaan.
Ucok tak pernah lagi pulang sejak 25 tahun silam. Ucok tak sedang merantau. Dia satu dari 13 orang korban penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997 dan 1998 yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Mahasiswa STIE Perbanas Jakarta itu terakhir terlihat oleh kawannya pada 10 Mei 1998. Saat itu tengah berkobar gerakan reformasi. Setelah itu, Ucok hilang bak ditelan bumi. Kami cari-cari loh semuanya kan, cari-cari semua pemilih semua segala macam. Terus nggak ada kan, terus kita jangan-jangan waktu dia itu di luar mungkin ditangkap sama tentara, karena waktu itu polisi kan masuk barak kan, nggak ada keluar. Ini kita carilah ke polsek, polres, kemudian ke kodim itu, nggak ada. Payan masih merawat harapan, menanti keajaiban. Ada yang datang membawa kabar tentang anak bungsunya. Nanti karena itulah saya bilang kan kartu keluarganya namanya masih ada. Jadi seperti sekarang mau pilkada atau pemilu, undangan untuk dia untuk memilih selalu ada. Merujuk catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ada 23 orang yang dihilangkan secara paksa dalam periode 1997 sampai 1998. 9 orang dilepaskan, 1 orang dinyatakan meninggal, dan 13 lainnya hingga kini tak diketahui keberadaannya, termasuk Ucok Munandar. Mereka adalah para aktivis 98 yang menjadi target operasi penculikan oleh tim kecil Komando Pasukan Khusus Kopassus yang dinamai Tim Mawar. Tim Mawar bilang bahwa yang tim Mawar 11 orang itu yang yang ditahan itu, yang dihukum itu, mengatakan kami hanya menculik yang 9 orang itu, ya udah kami kembalikan. Nah, kami memang salah. Ya makanya kami dihukum gitu loh. Jadi artinya karena begini ya, Mahmil itu kan tidak melakukan rekonstruksi, tidak memanggil saksi. Pokoknya mereka akui, udah memang kami culik, udah dihukum sesuai dengan pasal-pasal mereka. Bersama istrinya, Payan telah menempuh beragam upaya untuk mendapatkan jawaban. Berbagai audiensi dengan pemerintah telah dilakukan. Namun hingga kini, negara belum juga mampu menjelaskan nasib Ucok serta 12 orang lainnya. Kami kan mendesak untuk Komnas HAM, bagaimana status kami gitu kan. Karena kalau tidak dilakukan penyidikan berarti kasus ini tertunda-tunda terus. Payan kini berjuang sendiri setelah istrinya dipanggil Yang Kuasa pada Februari lalu. Kan gini, saya bilang kan waktu itu kan dia di ICU lah ya, di ICU kan sudah kritis banget lah. Saya bilang kalau misalnya kamu juga sudah pergi, saya tetap berjuangkan itu sampai titik darah saya yang perhabisan, juga saya akan perjuangkan. Setelah saya ngomong begitu di kupingnya, baru dia lepas. Payan mendesak pemerintah memberi kejelasan terkait status Ucok dan menuntaskan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum. Non-yudisial saya terima karena toh yudisialnya itu tinggal satu lagi, yang yaitu pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kan sebenarnya kalau yudisialnya kan menghukum pelaku. Nah sekarang korban, bagaimana korban ini? Masa kita nunggu pengadilannya padahal korban sudah menderita, banyak yang sudah meninggal kan? Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Baik yudisial maupun non-yudisial itu kan sangat-sangat penting ya, semuanya memang harus kita capai gitu. Tapi kan kita juga sudah lihat sendirilah bagaimana susahnya untuk mencapai yang namanya yudisial. Di Indonesia ini kan sangat-sangat kebal ya kan. Perjuangan panjang dan melelahkan Maria Katarina Sumarsih untuk sang anak Benardius Realino Norma Irmawan alias Wawan jadi gambaran nyata betapa kasih ibu benar-benar sepanjang hayat. Wawan, anak sulung Sumarsih, jadi korban penembakan tragedi Semanggi 1, 13 November 1998.
Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta ini turun ke jalan sebagai relawan dalam demo menolak sidang istimewa MPR 1998. Banyak orang bercerita pada hari Jumat sejak pagi, Wawan menggunakan ID card tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, kemudian saya mencari kesaksian. Banyak orang mengatakan bahwa pada saat itu ada tentara masuk ke dalam kampus, kemudian ada korban yang jatuh. Wawan tanya, Pak, itu ada korban jatuh, boleh ditolong atau tidak? Boleh, silahkan, boleh, silahkan. Kemudian setelah Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya, dilambe-lambekan sambil menghampiri korban, Wawan ditembak. 25 tahun berlalu, Sumarsih masih terus merawat kenangannya bersama Wawan. Ini saya lihat ada piring ini. Ya, jadi Wawan itu setiap saat selalu ada di hati saya. Kalau saya sedang lelah, saya suka nyebut nama Wawan. Nah, Wawan, ibu lelah. Ibu lelah. Terus kemudian dalam pikiran saya, orang meninggal itu kan sebenarnya kan hanya masih hidup, hanya pindah pindah suasana ya. Kalau dulu di dunia, sekarang dia sudah di surga. Kalau menurut saya ya. Jadi Wawan masih ada. Kalau misalnya Wawan pulang lapar ya, kan tinggal buka piring, minum, buka tudung saji, dia langsung makan. Sumarsih adalah simbol perjuangan para keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia gigih dan konsisten memperjuangkan keadilan agar para pelaku pelanggaran HAM berat mendapat hukuman. Saya tidak rela Wawan ditembak. Ketika Wawan ditembak, saya mati rasa. Mati rasa itu artinya saya tidak bisa merasakan saya itu banyak orang yang menolong saya ketika saya mati rasa. Saya merasa diberi kekuatan yang berlimpah-limpah untuk mewartakan kebenaran dan keadilan. Sumarsih menolak penyelesaian non-yudisial. Menurutnya, itu akan melanggengkan impunitas pada pelaku. Penyelesaian non-yudisial itu tidak memberi jaminan di masa depan tidak akan terjadi keberulangan pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena apa? Karena orang yang bersalah itu tidak diberi penjeraan. Tahun 2002 lalu, Komisi Penyelesaian Pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi yang dibentuk Komnas HAM mendesak pemerintah melalui Kejaksaan Agung untuk segera melakukan proses penyidikan. Namun hingga kini, rekomendasi itu belum juga dijalankan. Ini wajah hukum negara kita yang masih harus diperjuangkan. Puluhan tahun berlalu, pemerintahan silih berganti. Tapi penyelesaian hukum pelanggaran HAM berat masih jalan di tempat. Mengapa? Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Awal Juli lalu merupakan aksi Kamisan yang ke-778 bagi Maria Katarina Sumarsih. Setiap hari Kamis, para keluarga korban pelanggaran HAM berat berkumpul di depan istana menagih penyelesaian negara. Salah satu yang disuarakan adalah penolakan terhadap penyelesaian non-yudisial semata. Kita dari awal itu secara aktif menolak adanya penyelesaian non-yudisial. Kalau negara benar-benar bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, negara semestinya melakukan proses non-yudisial yang berbarengan dengan proses yudisial ini, yaitu ada pemulihan dan juga ada keadilan di dalamnya. Pemerintah kini mulai melakukan 11 langkah pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai penyelesaian non-yudisial terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
ada 12 kasus yang diakui pemerintah yang korbannya mendapat manfaat dari mekanisme non-yudisial ini. Di antaranya peristiwa Rumoh Gedong dan Posatis Aceh 1989, peristiwa penghilangan aktivis secara paksa 1997 sampai 1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2. Kalau tindakan reparasi atau pemulihan hak-hak korban menunggu putusan pengadilan yang merupakan proses yudisialnya, terus kapan ini pemerintah mau melakukan? Ini kan pilihan-pilihan. Pemerintah sudah menegaskan, Bapak Presiden sudah menyatakan, tanpa menegasikan proses yudisial. Dari 17 kasus yang dinyatakan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, hanya 4 yang sudah dibawa ke pengadilan HAM, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1999, AB Pura 2000, dan Paniai 2014. Untuk kasus Tanjung Priok dan AB Pura, semua terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung. Begitu juga terdakwa tunggal di kasus Paniai yang divonis bebas oleh Pengadilan HAM. Untuk kasus Timor Timur, hanya 1 terdakwa yang dinyatakan bersalah, yaitu Yuriko Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur. Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya, penyelesaian hukum terus terkatung-katung. Kita masih melihat bahwa tidak ada langkah yang signifikan dari Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyidikannya Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, 2 lembaga penegak hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat, tak kunjung menemui titik temu untuk membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke pengadilan. Selama ini masih ada perbedaan pandangan mengenai apa yang disebut dengan alat bukti yang cukup, standar alat bukti, cara dan prosedur pengambilan bukti dan kesaksian. Belum ada satu aturan bersama di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Bandingkan pada awal tahun 2000 ketika Pengadilan HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM itu ditetapkan, maka semakin kesini semakin sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dapat dibawa ke pengadilan. Tentu ada perubahan dukungan politik ya, yang dulu besar, sekarang boleh dikatakan semakin kecil. Komnas HAM tak bisa bergerak sendiri, perlu komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lewat pengadilan. Pemerintah tidak akan pernah melarang kepada lembaga kejaksaan untuk melakukan proses itu. Kita akan dorong, kalau misalnya alat buktinya cukup di tahap penyelidikan untuk dinaikkan ke penyidikan, ya silakan. Pemerintah tidak pernah melarang itu. Korban pelanggaran HAM berat berhak mendapat jawaban dan keadilan. Namun hingga kini, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masih tampak gelap. Sampai kapan negara membiarkan korban dalam penantian? Selama hayat masih di kandung badan, ya kita tetap berjuang untuk mencari keadilan itu.